Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Hasina. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan penyebaran TBC, tuberkulosis paru, dengan cara batuk efektif dan etika batuk. Oke, saya akan share screen-nya berupa leaflet tentang pencegahan penyebaran TBC. Oke, semua bisa lihat ya di sini. TBC, udah tahu TBC nggak? TBC atau tuberkulosis paru itu penyakit menular ya dan infeksius. Ya, dia akan menyerang saluran nafas bagian bawah di parenkim atau jaringan paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini sangat kecil, sangat-sangat kecil. Kemudian dia itu berbentuk tahan asam, ya. Biasanya di rumah sakit namanya BTA, pemeriksaannya BTA. BTA atau BTA itu bakteri tahan asam. Penyebab TB yaitu Mycobacterium tuberculosis, sejenis kuman berbentuk batang dengan ukuran panjang 1-4 mikron dan lebar kuman 0,3 sampai 0,6 mikron, sekecil sekali. Kemudian ada tahu nggak tanda gejalanya TBC itu? Yang paling banyak kita ketahui, kalau misalnya penyakit itu sudah masuk dalam saluran pernafasan, biasanya gejalanya berupa batuk lebih dari 2 minggu. Biasanya pasien itu datang ke rumah sakit kalau batuknya lebih dari 2 minggu, atau biasanya banyak itu 1 bulan orang-orang itu datang. Kemudian orangnya demamnya pada malam hari kadang, atau biasanya itu namanya meriang pada malam hari. Kemudian keringat malam, berat badan menurun, sesak nafas, nyeri dada, batuk darah, ya kalau sudah batuk darah itu sangat berbahaya. Ya, cara penularannya melalui udara atau droplet nuklei, ya percikan dahak. Kemudian melalui kulit. Pencegahan dan pengobatan TBC. Yang pertama, menghindari ruang tertutup dengan ventilasi ruang udara yang berkurang, menggunakan masker apabila akan kontak dengan lingkungan berisiko tinggi terhadap infeksi TBC, melakukan vaksinasi BCG. Pengobatan, minum obat secara rutin dan teratur, serta tidak boleh terputus selama 6 bulan. Pengobatan ini tidak boleh putus sehari. Kalau misalnya kita putus sehari, kita bisa mengulang lagi pada awal pengobatan. Biasanya pengobatan ini 6-9 bulan. Kemudian, bagaimana sih cara pencegahan penyebaran TBC ini? Yang pertama, kita harus belajar cara batuk efektif. Batuk efektif ini tujuannya membebaskan jalan nafas dari akumulasi sekret. Tujuannya agar tidak sesak nafas. Kemudian mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnosis laboratorium, mengurangi sesak nafas akibat akumulasi sekret. Sekretnya sudah banyak di paru-paru. Kemudian meningkatkan distribusi ventilasi, meningkatkan volume paru, akhirnya kita bisa bernafas dengan baik, memfasilitasi pembersihan saluran nafas. Batuk efektif ini suatu metode batuk dengan benar di mana energi dapat dihemat sehingga tidak mudah lelah dan mengeluarkan dahak secara maksimal ya. Tadi batuk efektif. Yang pertama kita harus mencuci tangan ya. Mencuci tangannya harus 6 langkah ya. Duduk dengan tegak ya. Memasang celemek. Kita pasang celemek ini alas dadanya. Tarik nafas dalam secara perlahan, tahan sampai 1-3 detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan selama 3 kali atau lebih, tidak apa-apa. Ini juga untuk merelaksasikan tubuh. Kemudian pada saat hendak menghembuskan nafas, dianjurkan untuk melakukan batuk efektif, batuk kuat dengan bantuan otot-otot perut. Kemudian Kemudian setelah itu hembuskan nafas, kita batukkan ya. Ketemu batukan, kita pakai tisu boleh ya. Pakai alas namanya bengkok boleh, pakai kresek boleh. Membuat penampung sputum yang dihasilkan ke tempat yang telah diberikan cairan desinfektan ya. Mengulangi prosedur batuk efektif sebanyak 2-6 kali hingga merasa nyaman. Setiap pengulangan berikan waktu istirahat kurang lebih dari 5 menit. Membersihkan mulut jika terdapat bekas sputum yang menempel dengan menggunakan tisu ya. Batuk efektif ini sebaiknya sebelum kita melakukan batuk efektif, kita
minum air hangat untuk menghancurkan ini dahaknya. Oke, kita ke etika batuk ya. Etika batuk itu 3 prinsip. Yang pertama kita harus ketika batuk kita menutup dengan tisu ya. Kedua, kita pakai tangan gini, pakai siku. Oke. Yang ketiga, kita harus pakai masker. Pakai masker ya. Pakai masker ini. Ya, di era COVID ini kita sudah pakai masker ya untuk pencegahan penyebaran COVID juga. Setelah itu ketika sudah batuk kita jangan lupa kalau sudah tangan sudah terkontaminasi kita harus cuci tangan dulu. Ya. Oke, demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.